Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, Solusi untuk berdiskusi. Halo guys, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai konstitusi. Saya Aida Syafitri dengan NIM 0601232036. Saya Fitri Azara dengan NIM 0612320060. Saya Muna Avanti dengan NIM 0601232065. Dalam hal ini, kami akan memaparkan mengenai pengertian, fungsi, Jenis-jenis konstitusi yang berlaku di Indonesia. Kedudukan konstitusi, perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Baik, saya di sini akan memaparkan mengenai pengertian konstitusi. Sebuah negara yang menganut paham konstitusionalisme adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi sebagai perwujudan hukum tertinggi. Indonesia merupakan negara yang menganut paham tersebut, sesuai yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah seperangkat aturan dan prinsip dasar yang mengatur cara suatu negara dijalankan dan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Konstitusionalisme dapat dijadikan sebagai komponen integral dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal itulah yang menjadi sebuah dasar di mana suatu sistem pemerintah yang demokratis tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya pelaksanaan paham konstitusionalisme sebagai perwujudan hukum yang tertinggi. Konstitusi negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi negara memiliki beberapa fungsi-fungsinya. Yang pertama mengenai fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Yang kedua terdapat fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat ada fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan negara. Yang kelima, ada fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Yang keenam, terdapat fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta sebagai fungsi sarana pengendali masyarakat, baik dalam arti sempit, yaitu bidang politik, dan dalam arti luas mencakup bidang sosial, ekonomi. Dan yang terakhir terdapat fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Oke, selanjutnya di sini saya akan sedikit memaparkan tentang jenis-jenis. 1. Konstitusi kaku memiliki prosedur yang ketat untuk diamandemen, sedangkan konstitusi lunak lebih fleksibel dalam perubahan. 2. Sintesis dan analisis. Konstitusi sintesis adalah konstitusi yang dirumuskan secara menyeluruh dalam satu dokumen tunggal, sedangkan konstitusi analisis adalah konstitusi yang berkembang dari beberapa dokumen dan hukum yang terpisah. 3. Konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara bangunan dan negara tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. 4. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada di dalam sebuah negara. Kedudukan konstitusi. Umumnya, konstitusi mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu 1. Konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal berdasarkan dalam kehidupan suatu negara. Di dalam konstitusi biasanya akan ditentukan adanya badan legislatif, cakupan kekuasaan badan legislatif tersebut, dan prosedur penggunaan kekuasaannya. Demikian pula dengan lembaga edukatif dan yudikatif. Kedua, konstitusi sebagai hukum tertinggi.
Konstitusi lazimnya juga diberikan kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itulah, aturan-aturan yang lain dibuat oleh pembentukan undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Sedangkan konstitusi tidak tertulis memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan yang tidak ditulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal seperti konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Sekian materi yang kami paparkan pada video ini. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Salam solusi. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.